warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang banggakan, hari ini kita pertemuan pertama ya, dalam mata pelajaran geografi. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, kalau lebih baiknya dan barokahnya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kona. Ayo nak, ini doanya. Baik, agar perkuliahan pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sama-sama menurut kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum bapak ke materi, lebih dahulu saya menanyakan siapa yang kita masuk hari ini. Pak Budi, Pak. Oh, Budi tidak masuk. Iya, Iya, karena Asik juga Pak. Dia kenapa tidak masuk? dia ke Pak. Dia sudah asal keluarga. Dia ketemu asal keluarga. Jadi kita doakan ya teman-teman adik-adik yang tidak hadir itu biar bisa mendapatkan kesempatan hadir ya dalam mata pelajaran Bapak ini. Amin. Mata pelajaran Bapak ini sangat penting juga. Ini nyala. Ya. Jadi adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang konsep geografis Indonesia. Jadi pada konsep geografis Indonesia ya, sebelum terlalu dalam saya membahas, ini kan pertemuan awal juga. Ada pepatah Jawa mengatakan kenal maka Tak saya. ya, maka saya perkenalan dulu ya. Ya. Kalian ini tidak canggung memanggil saya bapak atau kakak nanti. Iya. Ya kira-kira begitu. Jadi perkenalkan nama bapak Sudaderi dari Lombok ya. Ada yang dari Lombok sini? Nggak ada, saya dari Jepang. Oh, ada yang dari Jepang di sini? Ada berasa ya? Saya Jakarta. Dari Jakarta. Jadi kita kalau sudah perkenalan ya, sudah perkenalan nanti bapak panggil satu namanya siapa dari mana, biar hubungan emosional kita semakin berkat ya. Kita kembali ke topik pembahasan atau materi kita yaitu konsep geografis Indonesia atau kondisi geografis Indonesia ini. Jadi adik-adik perlu tahu Indonesia ini berada di antara benua Asia dan benua Australia dan samudra yang besar yaitu antara Hindia dan Pasifik. Jadi ada beberapa kalian bisa lihat di sini di depan yaitu apa ini? Global. Sehingga Berkat. Ini peta ya yang disebut dengan global. Jadi kondisi Indonesia itu atau letak Indonesia itu di antara benua Australia dan Asia dan di antara samudra Pasifik dan Hindia. Jadi posisi Indonesia ini berada dari garis lintang. Ada yang tahu garis lintang? Garis ujung. Nah, belum. Jadi kalian belum dijelaskan ya. Jadi garis lintang itu dibagi strukturnya menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Ya, keren gitu. Jadi Indonesia, ada yang tahu Indonesia itu berada di mana? Garis ini. Ini kan Malaysia, Pak. Di dekat Malaysia bisa jadi. Australia. Jadi Indonesia itu berada di Asia Tenggara. di dalam globus ini ya. Ya pastinya paling Ya pastinya di dalam globus ini. Dimanapun letaknya itu mungkin nanti kita lihat. Nah, ini kan kalian lihat kan? yang mana, Pak? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalian bisa lihat? Ya, bisa. Yang besar, dia kecil ini. Ibaratnya Telur. telur gitu. Jadi selanjutnya terkait dengan
atau kondisi geografi Indonesia ini tidak terlepas daripada sebuah apa namanya ciri khas daripada Indonesia itu, yaitu seperti pulau-pulau yang besar dan kecil dan apa namanya seperti perkebunan, perkampungan, itu tidak terlepas karena membahas tentang geografis. Artinya dia membahas bagaimana iklim dan fenomena yang ada di Indonesia itu. Kira-kira begitu ada anak-anakku. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan kondisi geografis Indonesia. Mau tanya Pak? Ya, silakan. Saya mau tanya, faktor apakah yang menyebabkan Indonesia memiliki tempat yang strategis? Ya, terus ada yang lagi mau tanya? Saya Pak, mau panggil Pak Denny apa Pak Surya dulu Pak? Apa? Pak Surya apa Pak Denny namanya? Pak Surya ya? Pak Surya, buat saya Pak, kira-kira Indonesia ini berada pada kondisi astronomis berapa? Oh iya. Jadi pertanyaannya itu bagus ya, Iya Pak. terkait dengan sesuai pembahasan kita. Ada dua pertanyaan. Mungkin ada juga bagi satu pertanyaan saya bertanya. Saya bertanya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir ini. Jadi kan Indonesia itu bisa dibilang negara yang daratannya luas dan juga banyak sekali gunung api di Indonesia ya Pak. Nah, ada lagi gunung api yang aktif. Salah satunya Rinjani, Bromo dan juga lain sebagainya. Masih banyak lagi. Dan kira-kira apa penyebab negara Indonesia ini memiliki gunung berapi yang sangat banyak dan juga memiliki gunung berapi yang aktif? Kira-kira penjelasannya seperti apa? Oke. Baik, tadi yang ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama yaitu kenapa Indonesia ini memiliki posisi strategis. Kira-kira begitu ya? Itu sudah. Jadi jawaban terkait dengan kenapa Indonesia ini menjadi posisi strategis, karena kembali pada topik pembahasan kita itu bahwa Indonesia ini berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang memiliki jalur perdagangan internasional. Sehingga Indonesia ini memiliki kesempatan dan kemudahan untuk melakukan ekspor dan impor itu. Kira-kira begitu ya, sehingga dikatakan posisi Indonesia ini sangat strategis. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua pertanyaan dari Saya Pak, siapa namanya tadi? Rizky. Nah, ada Rizky. Rizky Wijaya. Pertanyaannya Pertanyaannya Pak, Indonesia ini berada pada posisi astronomis berapa? Nah, Indonesia itu berada di posisi astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kira-kira ada tahu adik itu lintang? Lintang itu garis ya. Garis. Ya, garis yang ada di bumi ini. Yaitu ada yang garis lintang dibagi menjadi 2, lintang selatan sama lintang utara. Ada namanya garis juga, garis Bintang bujur. ada yang bilang garis bujur. Ya. Jadi kira-kira begitu ya nih, garis astronomi Indonesia ini berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan bujurnya itu berada pada 90 derajat bujur timur sampai 150 bujur timur. Kira-kira nanti ada pembahasan kita terkait dengan bujur dan segala macam bentuk di dalamnya itu. Ya, terkait dengan pertanyaan terakhir itu, kenapa Indonesia ini memiliki banyak gunung berapi ya, gunung berapi. Sempat saya sampaikan materi kita ini adalah kondisi geografis Indonesia. Indonesia ini memiliki keragaman pulau yang besar dan kecil dan memiliki iklim-iklim, sehingga banyak terjadinya gempa bumi, tsunami dan segala bentuk kondisi alam yang terjadi di Indonesia ini. Kenapa? Karena memiliki iklim yang beragam. Dan kita contohkan iklim di Indonesia ini,
Indonesia ini tidak terjadi namanya hujan salju, tapi terjadi di Korea Selatan dan segala macam. Itu yang membedakan Indonesia ini dengan negara-negara lain. Nah, jadi begitu ya adik-adik semuanya. Ya. Berhubung waktu kita sudah habis, jadi kesimpulan Bapak di sini, nanti kalian perdalam materi tentang kondisi geografis Indonesia. Nanti kita akan membuat sebuah kelompok dan membuat sebuah peta terkait dengan geografis Indonesia ini. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan bosan-bosan. Siap. Oleh karena itu, kakak Bapak ucapkan terima kasih. Dan terima kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.